Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar dulur? Semoga kabar sampean kabar baik, kabar sehat wangi, sehat tandurane. Selamat wangi, selamat tanduran. Oh ya dulur, kali ini saya berada di lahan saya yang saat ini berambangnya ini berusia atau berumur 29 hari. Ini hari Senin kalau nggak salah. Lah, kali ini yang jelas saya ini sudah selesai penyiraman. Nah iya, disiram kok ketok koyok opo kayak bati jongkasi. Alhamdulillah pertumbuhan semakin dahsyat. Ya Allah, jenenge menungso ki uripe karek nompo. Nah karek nompo iki kadang ya sambat. Nah piye sing ditampa ora padha kaya sing dipengini ya. Akeh tunggale. Ya dulur, kali ini setelah saya melakukan penyiraman ini nanti akan segera saya lakukan penyepraian. Tadi ini ngeracik obat dulu. Nah dulur, di usia 29 ini berambang semakin terus tambah anak, tambah tunas, tambah tinggi lah. Memang berambang saya ini saya setting ini, saya ibarat kata itu umpama mesin ini saya jalankan kecepatan tinggi. Nah, kalau mesin dijalankan kecepatan tinggi lah, ini harus disiapkan rem, kopling dan sebagainya. Semuanya harus sehat. Nah, jadi ini dipandang dulu, dilihat dulu, dikontrol dulu, sehat apa ndak kendaraan iki. Iki berambang iki kendaraan iki. Nah, ini kalau kita lajukan dengan kecepatan tinggi, ini bagaimana kondisi situasi. Nah, makanya ini semua saya sediakan kebutuhan obat-obatannya, fungisidanya ini saya sediakan lengkap. Makanya nek di pelayanan dhuwur, CC iki CC dhuwur, pelayone dhuwur, CC gak dhuwur apa ya iso. Mesin itu kalau larinya memang dilarikan dalam posisi ini, lajune digenjot, itu yang jelas dia disesuaikan dengan CC-nya. Nah, berambang ki ya ngono. Pelayune dhuwur, CC-ne dhuwur. Kemudian ini bener-bener memang fit. Sembarangannya harus fit. Nah, jadi kalau ini tidak saya istilah kata racik atau saya kasih metode yang memang benar-benar nih metode yang di atas rata-rata, ini akan membahayakan berambang saya, akan membahayakan kendaraan saya ini. Maka dari itu wes ayo endang di racik obate. Iki engko sampean akan mengetahui. Nah, untuk obat-obatan tetap dulur Antrakol, Asmek, Tizen, Probrea untuk ulat dulur, Regen untuk gurem, Marsal untuk iber-iberan atau induk gerantong juga, Komandan Baret. Nah iki wes musim kemarau akeh sing kena luka dulu. Manggue lukane nang tengah lah remasol. Enek
sing coklat Mas, nah, mesti jelas itu sambat ya rapopo. Patrah tanam brambang tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, ini nativo, jangan sampai ditinggal untuk nativonya dulu. Selanjutnya ini dakonil wes kareksa obatan ini. Selanjutnya itu apsa. Nah, jadi ini untuk obat-obatan yang jelas seperti kemarin. Nah, terus seperti kemarin ini apa yang nanti yang harus diturunkan atau dinaikkan atau bahkan tidak dipakai dulu itu apa? Nanti sampean bisa simak. Lah kena opo Mas kok gak tinggun nah. Nah, iki. Wes pertanyaan sip ki. Alah panggah ramuane. Sing penting untuk meramu ini kita memang benar-benar istilah kata ini tepat. Soalin delok dilihat keadaan brambang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita awali dengan obat fungisida nativo dulur. Jadi nativo ini saya selalu memakai. Ibarat kata no bumbu sing wajib. Nak gak enek iki wis belas gak gurih. Jadi untuk nativo ini yang jelas untuk tumbuh tunas, tegak lurus, untuk peranakan ini bagus. Jadi ini merangsang tumbuhnya tunas. Ya, tunas ini tunasnya berkarakter. Jadi ini gak tunas-tunasan. Nanti kalau syukur to tunas-tunasan, ini nanti muncul ya ngono kae. Ibarat kata iku wong duwe anak iku lho ya. Nek memang indukane bagus, nah iki lho. Engko nek anak-anak iki nek iso anakan sing apik sing dimuncul. Nah, nek wis muncul dididik apik, ini juga kayak gitu. Kalau sudah muncul lah ini di setting yang bagus. Piye carane ampre tunas iki iso tegak lurus. Nah, untuk nativo yang jelas ini nanti saya pakai 1 2 3 4. Ini semakin hari brambang saya ini semakin tinggi, peranakan semakin tambah, tunas semakin tambah dulu. Kalau ini tidak digembleng ini bahaya. Karena setiap tumbuh tunas ini dia ibarat kata ki bocah cik bayi. Kulite cik tipis. Cara kena angin ki bahaya. Jenenge bayi lho. Ora leh dileh ning jaba, kena angin-anginan dah. Makanya harus ditempa. Dilatih, diwene wedak umpama ampre kulite ki ndak terlalu tipis bagaimana. Nah, untuk itu yang jelas nativo saya kasih 4 sendok. Sampean bisa kasih 1 atau 2 sendok. Ora saterok-terok akeh-akeh. Sampean brambangnya biasa. Untuk remasol ini saya kasih yang jelas dalam di umur-umur 20-an ke atas ini saya pakai 20 ke atas juga. Jadi ini saya pakai 30 cc. Nah, sampean bisa kasih 15 sampai 20 wes. Ngono wes. Ben aku ae sing nganggo brambange nek engko nek
memang berkelas ya sing duwe aku wis memper ae ngono lho. Sampean kok nek icik mamang masih ragu ya, sampean bisa memakai di bawah takeran yang saya taker. Soalnya banyak ini yang umpama ada yang baru lihat, baru nonton ini pasti komennya ini komen kurang bagus. Mergo apa? Mergo ora tahu, tidak pernah dalam hidupnya itu loh, tidak pernah dialami. Orang itu kalau tidak pernah mengalami dalam hidupnya itu memang repot, pandangannya, persepsinya negatif. Untuk Brofreya yaitu 20 cc. Ini untuk ulat dulur. Jadi untuk Brofreya-nya sampai bisa kasih 15 sampai 20 apabila kondisi ulat ini memang bisa dikatakan 5% atau 3%. Nah, apabila ulatnya ini menyerang begitu lumayan, sampai bisa kasih 20 sampai 25 cc. Nah dulur, jadi untuk semua obat ini saya kolaborasi. Berikutnya yaitu regen, ini berwujud susu mil 20 sampai 25 cc untuk rutinan. Nah, jadi setelah obat dimasukkan ya langsung diradut dulu biar cepat larut. Jadi ini tidak akan menggumpal, bendang cepet, ibarat kata indang cepet gabung karo koncone. Dan selanjutnya yaitu Dakonil dulur. Dakonil bisa dikasih 1, 2, 3. Jadi untuk Dakonil 3 saja dulur. Ini bisa diturunkan naikkan, turunkan naikkan, tapi tetap dipakai. Nah, jadi yang jelas kali ini saya tidak memakai Asmek karena ini usia fase grandong ini sudah berhenti dulu dulur. Nanti 36 38 sudah mulai lagi. Selanjutnya yaitu perekat, ini bisa dikasih 20 sampai 25 cc. Jadi untuk perekat tolong kisaran 20 sampai 25 cc itu aja. Selanjutnya yaitu Antrakol. Iki wes. Iki Antrakol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Antrakol 7 sendok tetap di kedudukannya dulu. Jadi ini usia mulai menginjak 29 hari ini Antrakol kisaran 7 sendok. Poga akan mas, oga. Selanjutnya yaitu Tisen. Nah ini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sendok. Nah, jadi Antrakol saya tetap di kisaran 7. Ini
Tisen saya kasih 7 sendok biar dia ini seimbang dulu. Tak pelayan dhuwur yo tak imbang no. Lah dadine tetep dadine cara mbangun iki didhuwurno bangunane. Tapi untuk kerangka diperkuat, dasaran diperkuat, akhirnya tinggi tapi tinggi kekar. Oga ndang asal dur-duran tok. Alah lah. Sudah pupuknya set A, fungisidanya enggak ada ataupun kurang. Wes jelas wi. Ketoke lemu dhuwur tapi kosong. Nah, selanjutnya yaitu Marshall dulur. Marshall bisa dipakai 25 sampai 30 cc. Ini untuk iber-iberan atau indukan gerandong. Nah, selanjutnya jangan lupa baret ini komandan. Hati-hati berambangnya yang kena bakteri virus. Berambangnya, nah ini bisa dikasih, saya kasih 50 cc dulu. Sampean bisa kasih sekitar 20 sampai 25 cc. Kalau sampean ini barat kata iki masih hemat-hematan ya pakai 20 sampai 25 cc aja. Ini biar saya yang pakai 50 dulur. Karena berambang saya ini sudah mulai menginjak masa generatif. Ini saya genjot biar popornya ini besar, gede, dur, ibaratnya bangkok. Dan di usia 29 hari ini akan menginjak 30 sampai 40 ini, hati-hati dulur, rawan kena penyakit bakteri, jamur, pokoknya jamur, bakteri, virus, bayo nangarane wong lodoh, roncot. Iya. Untuk kali ini mungkin ada penyakit, bisa dikatakan dia itu langsung nerobos ke tengah dulur, nembaknya di tengah. Jadi berambangnya coklat kuning itu yang bagian tengah langsung. Ini yang jelas akan terjadi apabila berambang ini sudah mulai menginjak atau menjelang masa generatif. Hati-hati. Sampean paling gapal, paling garuh paling. Wawan lho nek padha sambat. Nek berambangnya sudah mulai menginjak usia 30 ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ensun ngobat, moga-moga tambah barokah, tambah rezeki nih. Nah dulur, untuk pengobatan atau penyepraian ini saya melakukan dengan cara memang ngede ngiwo, karena anginnya ini dulur peyeh nampak meripat. Nah dulur, jadi penyakit jamur, bakteri, virus ini yang jelas banyak terjadi apabila sudah mau menjelang masuk masa generatif atau masa pembuahan, masa mecah berambang lagi loh, mecah popore. Hati-hati dulu, tenan nih, hati-hati. Dia ini yang jelas saat dia ini melakukan banyak tugas, berambang ki melakukan siji penyerapan makanan, dia iki masih nambah tunas, masih membesarkan popor lah. Ini banyak tugas, akhirnya apa? Akhirnya ini akan mudah kena serangan penyakit. Karena apa? Banyak tugas yang harus dijalankan berambang kilo. Kuwi lo asine ngilmu jerune kan kuno. Nah, di saat itu yang jelas tanaman ini ibarat kata iku cara wong ki lho,
dheweke iki terlalu sibuk. Nah, menjelang pembuahan iki yang jelas memerlukan istilah kata yo tenaga sembarangane diperlukan. Jadi ini nutrisi harus lebih, karena untuk pembentukan umbi, nah iki yang jelas dia akan lemah, karena banyak tugas yang dijalankan. Wine aku ngartek nang ngono kuwi itu. Makane berambang akeh mulai terkena penyakit di saat-saat dia kuwi. Nah, iki ngilmu jerune aku jane wegah jane ngoceh niki. Jane tangguh dhewe arepe, tapi piye ya? Weman iki gak dipeni duit, gak diki bayaran. Tapi kok kabeh tak tokno. Ya Allah. Nah, dulur, yang jelas inilah seni tanam berambang. Makane berambang ki digawe penak yo penak, digawe angel yo. Oh iya. Bener dulur. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk menjelang mau generatif ini nanti ini akan saya tempat terus dulur. Ben kuat, dia juga istilah kata siaga, harus siaga. Jadi diperkuat, tunas ini harus kita bentuk terus agar kuat. Suatu saat dia akan istilah kata niki merangkap. Dia kan merangkap, tugasnya berambang kali ini kan merangkap. Dia masih membentuk tunas, mengeluarkan tunas, juga merangkap pembentukan umbi calone, nanti mecah noiku. Maka iki akan banyak tantangan, banyak rintangan, ngono lho. Jadi ini wong ibaratnya nek pengen nglairno, pengen duwe yo berat sanggane. Iki berambang ini mau mengumbi banyak tantangannya. Nah, hati-hati. Makanya tanam berambang ini memang tidak bisa dikatakan wis biasane ngono ke wong-wong. Tidak boleh, tidak bisa dikatakan gitu. Yo nalika nemu nasib penak, yo penak. Lah tapi nasib penak itu kapan wae? Apa mbenlek, apa menandur nasib penak iku awake iku kebagian? Ndak pasti. Makanya kita harus mempunyai inovasi. Jadi ini terus inovasi berkembang, pemikirannya berkembang agar kita selalu bisa menghadapi problema tentang tanam berambang. Mergo saben tahun tambah penyakitnya, saben tahun tambah permasalahan itu ya. Wes, makanya sebenarnya saya ini banyak formula. Jadi ini aku harus mengeluarkan formula. Jadi ini ibarat kata menemukan formula yang bagus piye carane. Nah, yang jelas kabehku ibarat kata harus diselami. Jadi tidak cukup hanya dibayangkan atau diraba-raba, lagi dikarang-karang, tidak. Makanya untuk tanam berambang ini yang jelas kita harus selalu waspada dengan penyakit. Ojo lihe-lihe peh berambange lemu, subur lihe-lihe, santai-santai ya dulur. Jadi sampai jangan terlena atau terpancang dengan orang-orang yang memakai pupuk asal-asalan tapi berambange lemu. Hati-hati, ibarat katai bermain-main dengan bahaya sampai suatu saat
bahaya itu akan datang apabila cuaca ini tidak mendukung. Jadi ndak usah meri, ndak usah iri dengan orang-orang yang memakai pupuk murahan, pupuk awur-awuran, fungisida, irit-iritan. Sampai ndak usah meri, ndak usah iri, santai, ndak usah kecil hati. Yang jelas sampean tetap di koridor sing bener, sing lurus. Jadi tetep ndak usah telot-teleh dulu. Wis toh mbarno wae wong-wong mbarno wae. Cara anak sing ngomong ini, tega kok nggawa fungisida kaya ngono. Pupuke kok yani men pupuk impor tok lah. Wis dirungokno wae. Nek dirungokno terus diguak ning kuping kiwa. Ngono kok dadine aja disimpen. Kalau disimpan nanti suatu saat kita lengah, itu kita ambil simpanannya. Jadi kita itu juga ikut bahayane ini dulur. Makanya monggo dulur kita tanam brambang ini semakin cerdas, semakin cermat. Ngelingono nandu brambang iku ragate ora sethik. Tanam brambang ini raganya bisa dikatakan wakeh tenan. Wis to, kira-kira ki renek nandur liyane iki brambang iki. Soalnya apa? Pupuk obat ini memang berkelas dulu. Jadi ndak boleh macam-macam. Nah, untuk itu ini saya mengajak dulur-dulur untuk tanam brambang secara sehat, tepat. Jadi nanti semakin bulan, semakin tahun sampean menjadi petani yang sukses, petani mandiri, petani yang memang benar-benar punya inovasi. Nah, dulur, sampean bayangno brambang ini kilo kalau tidak memakai fungisida full, bagaimana nasibnya dulur? Ya Allah, terus piye aku kok seneni angger nggo CC akeh. Jadi selama ini saya memakai pupuk, obat-obatan itu fungisida dengan takarannya, memakai takaran yang sampai lihat itu. Inilah brambang saya, itulah cam-caman saya, takaran saya. Jadi saya tidak membohongi sampean. Saya tidak menjerumuskan sampean. Wis toh, percaya. Yang jelas apabila pertumbuhan brambang sampean tidak terlalu full seperti punya saya ini, sampai memakai di bawah takaran yang saya pakai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.